Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa terima kasih Wabilana Allah ya wasi'al karami ya Nabil Mustafa terima kasih Waghfir lana ya wasi'al ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Nabil Mustafa terima kasih Waghfir lana ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunain والثقلين والخليقين بالعرب والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه في يوم هذا إلى يوم القيامة واشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسول وطلبة النصر والصلاح الجسد والمغفرة لنا فتوح العارفين بحكمتك وسنة رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام قل الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Ayolah hadirin jamaah pengajar, para asatidzah, para guru, para budak, bila pengurus masjid Jami Nurana khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Saudari Ahmad Khairi dan jamaah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan kita hadir dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir dan bertemu dan berkumpulnya kita akan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan taklim 2 pekan yang lalu kita bicara masalah dan alamati yang baru taubat, yaitu ciri-ciri taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terakhir yaitu yang ke-6, wasadi satu yang ke-6, wa yakuna hafizul lisan daimal fikri lazimal dhammi wal nadamah. Di antara ciri-ciri taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir yang ke-6 adalah wa yakuna hafizul lisan, senantiasa menjaga lisannya, daimal fikrati, dan terus menerus memikirkan keagungan Allah, lazimal dhammi wan nadamah, dan tetap di dalam kesedihan dan penyesalan. Ini ciri yang 6. Yang dimaksud dengan yakuna hafizul lisan, menjaga lisan. Sebab Nabi Muhammad SAW mensyaratkan seorang ini dengan lisan ini bisa menjadikan sumber proteksi untuk membuat dosa. Apalagi lisan bagian dari kepala, ini paling banyak dosa di kepala, karena kepala ini ada mata, ada lisan, dan ada kuping dan sebagainya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan innal insana bat'atun minal insan. Sebenarnya lisan ini merupakan instrumen manusia. Dengan lisan orang bisa menjadi wibawa, dengan lisan orang bisa menjadi terhormat, tapi dengan lisan juga bisa membawa dia ke penjara. Dengan lisan dia bisa menjadikan orang-orang yang terhina di kalangan masyarakat. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ahabul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang amat sangat dicintai Allah, amal yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Daripada banyak berbicara, lebih baik yasmut, lebih baik diam. Daripada ketika dia berbicara, pembicaraan itu pembicaraan yang tidak ada hubungannya labo, apalagi sifat kadzib, sifat bohong. Kadang-kadang bohong ini
Sekali bohong untuk menutupi kebohongan, maka ditambah lagi dengan kebohongan. Jadi dosanya seperti amubah. Ditutupi lagi kebohongan dengan kebohongannya. Itu sifat-sifat kebohongan seorang itu karena dengan lisan. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Semuanya dusta, bohong membawa dia pada sifat fujur. Fujur ini maksudnya berdosa, berbuat salah, bermaksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan bohong ini bisa menyeret dia, menjerumuskan dia, membawa dia ke dalam api neraka. Biasa pulang jam 5, pulang jam 9. Nanya, bang kok kemudian pulangnya terlambat? Ada apa? Orang bohong. Hati kecilnya, sirnya itu mengatakan bohong. Kan di dalam hati kita gitu. Jadi kadang-kadang hati ini kata dalam mutasawuf ini kan dibagi 3. Ada mengatakan dibagi 4. Ada luar hati namanya qalbun, di bawahnya ada fuad, ada domir, ada sir. Sir ini rahasia, hati yang paling, maka bahasanya hati nurani. Hati nurani ini hati yang tidak bisa dibohongi. Ini tempatnya malaikat menerima memberikan pancaran-pancaran iman, koneknya kepada Allah. Ini hati yang nggak bisa bohongi. Mulut bisa berdusta, hatinya nggak bisa berdusta. Coba ya. Kalau suaminya lagi rapat sama istrinya dibohongin, padahal lagi rapat kan gitu. Rapat di mana? Di kantor, padahal di puncak dibohongin lagi tuh, ditutupi lagi tadi. Suatu band biasanya Desember rapat dadakan. Berapa orang rapatnya? Ada 10, orang cuma berdua, kan gitu. Ditutupi kebohongan. Nah, itu kebohongan Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk merubah akhlak supaya bagaimanapun dalam keadaan jujur, ya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada albir. Jadi albirun yaitu kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan itu membawa dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang orang tersebut melakukan suatu perbuatan maksiat, tapi dia belum masuk Islam pada penduduk Mekah. Jadi dakwah Nabi ini simpel gitu. Orang ini sering melakukan perbuatan maksiat. Dia berteman dengan komunitas orang-orang yang tidak baik. Suatu ketika ketemu dengan Nabi, ya ini tanya anda, dari mana kamu? Dari rumah teman. Ngapain? Biasa ngobrol. Padahal dia habis main budi. Dia datang budi dari juga. Serang berapa hari berikutnya ketemu Nabi lagi. Kemudian orang tersebut pengen mengikuti ajaran Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya ingin masuk ke dalam Islam? Kata Nabi, dengan masuknya dengan syahadatain. Kata miftaul Islam, madrasah Islam, itu masuk Islam dengan syahadatain. Jadi kalau di Mekah kan ada kewajiban sholat. Jadi dakwah Nabi semacam itu udah masuk pintu Islam dengan syahadat, dia orang Islam. Cuma ditonjolkan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kebanyakan hampir 10 tahun titik beratnya dengan akhlak. Karena syariat itu masuknya pada tahun 10 ketika Isra Mi'raj. Dan sebelumnya adalah akhlak. Terus tanya, kewajiban apa lagi saya? Karena dia tahu, Nabi tahu orang ini suka bohong, maka kata Nabi, la takzib. Jangan dusta. Wah gampang Islam, yang penting nggak dusta, kayak gitu kan. Nggak ada perintah-perintah lain, memang tidak ada. Ya. Kalau dikatakan apakah Nabi sholat? Nabi sholat, tapi belum melaksanakan perintah sholat buat orang-orang Islam. Nabi sholatnya bagaimana? Dalam Quran ada, ya. Tabi'u millata Ibrahim. Ya.
ikutilah millah ad-din, agamanya Nabi Ibrahim. Kata orang tersebut, gampang, berarti nggak bohong. Suatu ketika ketemu lagi dengan Nabi, tanya dengan pertanyaan sama, dari mana kamu? Dari rumah teman, ngapain? Biasa ngobrol. Sampai di rumah baru sadar, iya saya udah masuk Islam. Dan Nabi di antara ajaran Islam ini jangan dusta, jangan bohong. Tadi saya bohong. Nah, untuk merubah itu bagaimana? Kalau itu saya besok menghindarkan bergaul, berinteraksi, bermukhalatoh, cari komunitas yang baik. Akhirnya dengan cara semacam itu dia menghindar dengan bergaul dengan orang yang tidak baik, jadilah dia tidak dusta. Jadi carilah teman-teman yang baik. Ya, sebagaimana kemarin yang keempat ada wa yuqarribu ahlal khair wa yubaida ahlas syarr, yaitu bergaul, berinteraksi, bermukhalatoh, mendekatkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan menjauhkan kepada orang-orang yang tidak baik. Bahkan Hasan Al-Basri pernah memberikan satu komentarnya, istaksiru minal asda ilmu mukminin. Ya. Hendaknya memperbanyak bergaul, bersahabat kepada orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena pada hakikatnya teman sejati, kawan-kawan yang baik, mereka bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ketika dia sholat bareng, ya, ketika ngaji bareng, ibadah bareng, bahkan umum bareng, ngaji bareng, ya suatu ketika dicari di surga nggak ada, ya Allah, mana teman aku yang biasa ngaji, biasa sholat bareng? Dia ada di neraka. Maka diminta kepada Allah syafaatnya, tolong keluarkan teman saya. Jadi sahabat, teman-teman yang baik bisa memberikan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Nah, ajaran Nabi ketika la takdzib, jangan dusta, hanya orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Artinya tidak melakukan perbuatan dusta. Ini suatu perbuatan yang sepele, yang bohong, ya. Tapi setiap hari melakukan dusta, maka dosa ini akan bertambah. Jadi artinya jangan meremehkan perbuatan atau dosa-dosa yang kecil. Ya, pada suatu saat dosa-dosa kecil itu akan menjadikan dosa yang banyak, yang besar. Ini salah satu bagian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar senantiasa yakuna hafizul lisan, menjaga daripada lisannya, jangan melakukan suatu perbuatan besar, perbuatan dosa. Rasulullah SAW dengan sifat lain lemah lembut dalam berbicara, tidak pernah dusta. Dan pun Nabi SAW bicara orang, beliau tidak marah kalau berkaitan dengan masalah pribadi dia. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, Nabi kita Muhammad SAW marah. Jika Nabi menjalankan dakwah dengan lisannya, dengan lemah lembut. Ya. Ketika Nabi SAW orang marah ke Nabi yang menyangkut dirinya, Nabi tidak pernah membalas. Karena Rasulullah SAW la yadhabu bi nafsi, adalah Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah marah, ya, yang berkaitan dengan nafsi, dengan dirinya, sehingga orang dengan lisannya mencaci maki, ya, mungkin sekarang membuli Nabi tidak pernah marah. Faidan tuhikat hurumatullah, tapi kalau menyangkut masalah-masalah agama dihina, dilanggar, lam yakun lighadabihi syai', maka tidak ada yang berani lagi ketika Nabi tampil untuk memberantas kezaliman, memberantas orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Jadi marahnya Nabi ini tidak menjadikan dosa. Sama kalau kita analogikan, kita kepada anak marah, kita suruh sholat nggak mau, kita marahin boleh, nggak dosa marahnya. Jangan sampai marahin anak takut. Kenapa? Takut dosa. Nggak dosa kalau berkaitan anak disuruh sholat nggak mau,
Orang Nabi 7 tahun perintahkan, 10 tahun, kalau tidak mau 4.000, ya, maka pukullah. Jadi pukulnya itu kata ulama 4.000 kalam, pukul dengan kalam, dengan ucapan, boleh dimarahi, ya. Atau cari tempat-tempat yang tidak menyakitkan, atau mungkin dengan ancaman boleh. Ya, kalau nggak sholat nggak dapat uang jajan atau uang jajan dipotong. Jadi marahnya tersebut tidak menjadikan berdosa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tapi tidak menimbulkan dosa karena marahnya ini tadi intubiat hormatullahi ta'ala, karena melihat kehormatan agama ini dilecehkan. Di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu kampung, ya, Bani Makhzumiyah, dari golongan Quraisy. Bani Makhzumiyah ini adalah kelompok menengah ke atas, artinya orang-orang kaya. Tapi ada seorang wanita memang hobinya itu kadang-kadang ngambil barang, mencuri. Mencurinya itu bukan karena kemiskinan, tapi mencurinya itu mungkin kalau zaman sekarang ini hobi, ya. Ada barang jadi kolektor lah gitu, pengen ini. Suatu ketika ketangkap. Ini kelompok ini, kampung ini khawatir kalau wanita ini langsung dipotong tangannya. Akhirnya dia mencoba dari Bani Makhzumiyah ini jangan sampai Nabi memberikan hukuman sesuai dengan Allah, dengan hukum Allah. Maka mereka mencoba minal kalimat fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngomong kepada Nabi gak berani, maka carilah orang yang dekat kepada Nabi, orang yang dikasihan Nabi, orang yang disayang Nabi. Di antara sahabat siapa yang mencintai Nabi, disayang Nabi, supaya kita lobby kepada dia, sahabat Nabi. Nanti sahabat yang bilang kepada Nabi agar hukumannya itu diringankan, syukur-syukur dihilangkan, atau dengan kompensasi lainnya diganti barang itu, dikembalikan lagi. Maka dipilih seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, karena salah satu sahabat yang dicintai Nabi. Kemudian Bani Makhzumiyah mendatangi dia, mayyaftari alaihi illa Usamah bin Zaid, yang merupakan orang yang dicintai Nabi. Fakalamah Usamah, maka ketika Usamah mendapatkan kabar tadi, Usamah bilang kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kasus wanita yang mencuri ini. Mendengar ucapan itu, yang seakan-akan Usamah ini ya membela lagi itu, artinya berilah keringanan. Nabi kita Muhammad SAW marah sambil mengatakan atas fa'u fi haddin min hudurillah. Hai Usamah, apakah kamu ingin menolong di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Summa qama faqaba. Kemudian Nabi sambil berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi ini memuncak sambil mengatakan innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang hancur di kalangan orang-orang yang sebelum kamu itu, annahum kanu, sesungguhnya mereka yang hancur itu, idza saraqa fihim, jika diantara mereka yang mencuri, asyarif, golongan orang yang mulia, orang kaya, pejabat, orang yang terpandang, tarakahu, kamu tinggalkan. Artinya kasusnya tidak diteruskan. Wa idza saraqa fihim mud'if, tapi apabila ada pencuri dari golongan dhaif, golongan lemah, golongan orang miskin, aqamu alaihi hadda, kau tegakkan hukum-hukum Allah. Ya. Itu Nabi marah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Fatimah binti Muhammad, arti Fatimah anaknya, yang saya katakan, seandainya anakku itu sarakot, dia mencuri, lakotok tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Ini marahnya Nabi tidak menimbulkan dosa.
karena melanggar melecehkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu sebelum Nabi juga ada. Ya, dikatakan bahwa annahum kanu fihim, di kalangan mereka yang idza saraka fihim syarif, ya orang-orang terkenal mungkin sekarang pejabat atau mungkin menteri pejabat yang lain melakukan pencurian. Ya. Kalau kamu tinggalkan, artinya kasusnya ya udah dianggap mati aja, diketikkan, ya, tidak dilanjutkan udah. Atau di penjara, namanya aja nama di penjara, orangnya ada penjara lagi teknik mana gitu. Tapi apabila idza saraqad dhaif, apabila orang-orang miskin maling ayam atau menghadda atau pedagang agama 3 bulan ya bahasanya ya, bisa 3 bulan maling ayam. Kalau maling yang gede bukan maling namanya, koruptor ya, beda gitu ya. Kan kalau koruptor ngambil banyak ya, kalau maling sedikit ya. Ya itu bedanya sama-sama tahu, cuma beda nama. Artinya diperhalus namanya. Kalau maling kasar ya. Nah, Nabi marah, ini artinya godoknya Nabi, para Nabi tidak menjadikan dosa. Jadi kalau tentang dirinya Nabi nggak marah ya, karena Rasulullah la ghadabu li nafsi, tapi ketika inqiyatul hurmatillahi ta'ala baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat marah. Artinya urusannya ini dengan ucapan-ucapan yang tegas tadi, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwasanya kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap satu kebenaran. Jadi yang keenam, wa yakuna hafizul lisan, kemudian da'imal fitrati, yaitu senantiasa terus menerus memikirkan. Yang ini adalah Allah Ta'ala, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah bahagia, sebelum dilanjut tentang memikirkan keagungan Allah, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun yang lain, silakan. Silakan, mungkin ada yang mau tanya. Saya kok mungkin menanya tadi. Gak ada. Da'imal fitrati maknanya terus menerus memikirkan. Yang disebut memikirkan sini adalah fi azamatillahi ta'ala, tentang keagungan Allah. Wa jannatihi wan narihi, baik tentang adanya surga ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan neraka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi azamatillahi ta'ala, berpikir tentang keagungan Allah. Wa jannatihi wan narihi, baik itu tentang surga dan neraka, saatan, itu satu saat, 1 jam saja, khairun, itu lebih baik min qiyami lailatin, daripada bermalam. Wa fi riwayat ukhra, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya tafakkaru bisa'ah, berpikir di dalam 1 jamnya, khairun, itu lebih baik min ibadati sitina sana, daripada ibadah 60 tahun ibadah sunnah. Kita bakal berpikir Al-Quran berkata begini, berpikir tentang tadabbur alam ya, tentang alam sekitar kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya ayatil ulil albab, ya ayatil ulil albab. Yang surat Al-Baqarah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim,
Itu bagi orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan kiaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Wa junubihim wa junubihim. Terusnya apa lagi? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sehingga mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga dia berkata tidak ada penciptaan Engkau ya Allah yang sia-sia. Tapi penciptaan Allah yang sia-sia. Kendatipun ciptaan Allah itu menurut orang ini jijik. Pernah ada orang mengatakan, kenapa sih Allah ciptakan kecoa? Kan ciptaan Allah kan? Atau binatang-binatang lain lah, atau contohnya kecoa. Ada orang pernah buat apa Allah ciptakan kecoa, itu kan jijik. Ya buat apa? Tapi suatu ketika tiba-tiba dia pernah sakit bisul. Pas sakit bisul nggak baik-baik, pada pondok apa ada mengatakan cari itu Pak kecoa, kemudian digarang dikit-dikit, ada minyak dikit tempel bisul, alhamdulillah sembuh. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk Allah tidak sia-sia. Walaupun kalau kita lihat cacing dan bagaimana kan sirkulasi kehidupan mereka berbeda. Ya, semua yang Allah ciptakan, kendati pun bagi manusia yang nampak tidak manfaat, tapi bagi makhluk lainnya itu bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka itu berpikir tentang alam semesta ciptaan Allah, sehingga dikatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berpikir, dalam keadaan kiaman, wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berbaring, dia selalu ingat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memikirkan tentang bagaimana Allah ciptakan surga. Dengan adanya surga, dia mencari jalan menuju surga. Allah ciptakan neraka, dia mencoba untuk menghindarkan neraka. Di surga neraka diciptakan lebih awal, itu agar manusia mengetahui. Kalau bahasa agamanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya, mungkin gambarannya kalau misalnya kita perlombaan ya, 17-an panjat pinang gitu kan. Udah ada tuh kan hadiahnya, kan ada semangat gitu kan. Ya, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan surga, ya hadiahnya surga, yaitu orang-orang beriman, alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Syaratnya itu, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, mereka penghuni surga kekal di dalamnya. Tapi kalau walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Tetapi ketika Allah ciptakan neraka, bagi orang-orang yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Kami. Mereka penghuni neraka, dan mereka sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi ketika memikirkan tentang surga Allah, ada giroh semangat untuk mencari jalan menuju surga. Memikirkan tafakur tentang adanya neraka, bagaimana upaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menuju neraka. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Janganlah kamu berpikir tentang fi khalqillah, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, wa la tafakkaru fillah, dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Kalau memikirkan fatuhliku, kamu akan celaka. Makanya kita diperbolehkan hanya mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tidak boleh mengetahui tentang zat Allah. Ya. Yang tahu adalah Allah ini al-ma'bud, yaitu Allah yang disembah. Kalau masuk ke dalamnya, ranahnya kita nggak bisa itu tentang zat Allah. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah aja nggak mampu, alamnya beda. Bagaimana ketika Nabi Mi'raj, Nabi nggak sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat itu. Sedangkan di situ pun tempatnya kalau malaikat saja bisa hancur.
Nah ini beda, maka janganlah kamu berpikir tentang zat Allah, tapi berpikir tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang ada di alam semesta, alam nukut, alam indrawi, baik indrawi yang nampak dilihat dengan mata telanjang atau yang mungkin dengan alat lain yang belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Jagat raya alam ini, tata surya ini termasuk alam nukut. Maka dikatakan berpikirlah tentang apa yang diciptakan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wala zimal ghammi wan nadamah. Kemudian tetap di dalam kesedihan wan nadamah dan penyesalan. Penyesalan apa? Alama fa'ala minal ma'asi, atas perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan, ya minal ma'asi, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ada satu sikap, kalau selalu ada an-nadam, penyesalan tadi, ya ini salah satu tanda-tanda diterimanya tobat seseorang. Sebab ada an-nadamu bi qalbi, ada rasa nyesel dulu di dalam hati. Kemudian diiringi dengan wal istighfaru bil lisan, diiringi dengan apa? Bisanya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, wa yakuna hafizul lisan daimal fikrah, kemudian laziman ghammi wal nadama. Hadirin jamaah pengajian, sebelum lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini, silakan apa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lain materi ini Ustaz, Ya. kaitan masalah dengan sholat, saat kapan tempatnya mengangkat tangan seperti takbir. Terus yang kedua pertanyaannya, kata-kata tumak nina. Tumak nina ini merupakan rukun daripada sholat itu sendiri. Bagaimana hukumnya orang yang sholatnya tidak tumak nina? Ya. Penjelasan. Angkat tangan satu, katakan niatan muqarranah bil fi'li. Katakan bahwasanya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, menuju kepada suatu diiringi dengan perbuatan. Maka ketika itu niat itu masuk, kemudian perbuatan hukum fi'linya ada, hukum kaulnya ada, berbarengan. Maka ketika itu baru masukkan endal takbiratul ihram. Jadi kan kaitan dengan masalah niat nih. Ada qasdu syai' muqtarinan bil fi'li, menuju kepada suatu diiringi dengan perbuatan. Kapan perbuatan itu? Ketika masuk takbir. Jadi ketika kita mengangkat tangan itu diiringi dengan dari rukun fi'li dengan rukun qauli. Ketika Allah itu beriringan, ya. Artinya beriringan dengan rukun fi'li dengan rukun qauli tadi. Ya, jadi ketika takbir ya, jadi kan hendak takbir atau ihram ketika niat gitu. Kalau talafut kan di luar niat. Sholli fardhu maghribi kan talafut, tapi ketika niat itu di dalam hati ketika hendak takbir atau ihram. Jadi ketika Allah, maka Allahnya lam zalalah boleh lebih dari 2 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat kan pendek, Allahu Akbar, nggak bisa masuk, susah. Ya paling nggak panjang dikit nggak apa-apa kalau dalam kalimat Allahu Akbar seperti Allahu Akbar. Nah, baru gitu ya. Jadi berkaitan dengan qauli dengan fi'li dibarengi. Nanti pun ada mengatakan rukun qauli dulu baru fi'li. Jadi ketika Allahu Akbar, jadi Allah baru masuk tangan fi'linya. Ya. Sambil Allah kebanyakan bareng gitu. Ketika kita rukun gitu. Ya. Ketika rukun Allahu Akbar kan bareng dengan itu. Jadi kalau bisa dibarengin antara rukun fi'li dengan rukun qauli tadi. Jadi bersamaan. Kemudian salah satu bagian tumak nina termasuk rukun di antara rukun yang 13.
Ketika ruku ada tumaknina, ketika sujud tumaknina rukunya. Sedangkan bacaan itu merupakan sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah yang apabila ditinggalkan tidak menghilangkan keabsahan. Nah, cuman yang menjadi batas tumaknina ini. Tumaknina itu maksudnya kan tenang, ya. Tenangnya itu lazim, ya. Maka ada ulama setenang-tenangnya tadi dia membaca tasbih paling tidak 1 kali tapi tertib gitu kan. Ya, contoh ketika Allahu Akbar, ya. Ketika ruku baca tasbih sekali kan harus salasan 3 kali. Tapi 1 tapi tertib, ya. Allahu Akbar ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allah itu termasuk daripada tumakninah, ya. Daripada 3 cepat-cepat lebih baik 1 kan gitu kan. Kalau baca 3 baca cepat subhanallah subhanallah gitu kan, lebih baik 1 syukur-syukur ya lambat gitu kan. Kalau kita kan wasaton sedang-sedang saja, nggak cepat ya lambat. Itu tumakninah. Sebab Nabi SAW pernah melihat seseorang yang sholat di masjid cepat, sehingga Nabi katakan sholatul apa? Tilka sholatul munafik, ya. Itu seperti orang munafik. Kenapa? Seperti burung matok makanan cepat, nah gitu. Ya. Jadi pada dasarnya kalau namanya tumakninah itu tenang. Ya. Tenang itu artinya sewajarnya sekira-kira taksiran baca tasbih sekali tapi tertib gitu kan, nggak cepat gitu kan. Itu tumakninah. Walaupun jatuhnya cepat amat, tapi kalau 1 itu tumakninah. Kan? Kalau kita baca 1 itu udah termasuk bagian tenang. Karena gini, ya tadi subhana Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allah kan gitu. Itu 1 itu tumakninah. Walaupun jatuh sebentar amat, tapi tumakninah 1 ya, syukur 3 kali gitu kan. Ya serasa marwah gitu kan. Itu termasuk tumakninah. Tapi kalau tidak tumakninah cepat tadi, baru Allahu Akbar baru juga nyampe udah naik lagi kayak per gitu. Allahu Akbar, naik Allahu Akbar. Abang-abang bacaan itu merupakan bacanya adalah merupakan sunnah hayat. Jadi Allahu Akbar nggak baca lagi. Kami Allah nggak baca lagi Allahu Akbar. Ya secara hukum sah kalau baca. Yang tapi tumakninah tadi, kalau nggak tumakninah maka dianggap sholatnya nggak sah karena menghilangkan tumakninah. Baik tumakninah di dalam ruku maupun di dalam sujud. Jadi taksiran tumakninah itu kata ulama gambarannya seperti kita baca tasbih sekali tapi tertib gitu kan. Ya. Gambarnya itu aja. Lana rabbiyal a'la wa bihamdi itu termasuk tumakninah gitu ya. Ya. Mungkin itu Badi ya. Nah, i'tidal pada saat i'tidal kan juga harus tumakninah. Setelah berdiri dari ruku. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Kan tumakninah juga ini kan. Temannya minimal kalau mau baca Rabbana lakal hamdu cukup. Ya. Jadi ada timing intervalnya tadi. Ya, maaf nih. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu berhenti gitu kan. Ya. Yang nggak boleh Sami Allahu liman hamidah baru begitu ruku lagi nggak tumakninah. Minimal bagi makmum itu Rabbana lakal hamdu. Itu masuk tumakninah. Jadi jangan sebut dengan tilka sholatul munafik itu adalah orang-orang yang seperti burung lagi makan gitu kan, lagi matok, ya, romawi tok gitu. Sholat tarawih cepet amat enak. Tapi biasa, tapi pernah ditanya yang sholat tarawih cepet tuh Badi ya. Kenapa sih sholat tarawih cepet? Ini udah 25 tahun kerja semacam ini, udah terbiasa. Kok cepat ini kenapa? Untuk menghindarkan supaya setan nggak goda kata gitu. Kan setan benar mati kan supaya pikiran tetap sholat gitu. Tapi ya saya nggak, makom saya nggak sampai gitu kan. Ya, sholat tarawih cepet amat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Kan pernah lihat videonya loh ya. Kan mungkin cepet bener. Saya berpikir tumakninah di mana bukan bacanya loh. Kalau baca nggak baca nggak masalah tumakninahnya tadi. Ya. Tapi kalau misalnya dipraktekkan dan amal banyak penggemar ke saya tuh. Allahu Akbar, Allahu cepet. Wih, sholat udah cepet amat udah selesai sholat tarawih. Jadi tumakninah tuh gambar gitu. Ya, secara bahasa tumakninah itu tenang ya. Kan sholat ini kan kita menghadap Allah. Kenapa harus buru-buru kan gitu kan? Maka dikatakan al-ajatu minasyaiton, tergesa-gesa itu termasuk bagian daripada setan. Sholat nggak usah tergesa-gesa, sholat. Ya. Tapi alasannya tadi pinter tuh.
supaya menghindar dari godaan setan. Sebab kalau banyakkan kelamaan setan godanya cepat gitu kan. Kalau gitu nggak ada setan waktu goda gitu. Itu alasannya aja. Mungkin begitu Pak ya. Jadi ketika tidak sami Allah ya kita baca Rabbana lakal hamd itu termasuk daripada tumakninah. Kurang satu lagi. Ya. Mengangkat tangan itu kan tidak semua setelah kita dari bangun setelah sujud maupun duduk di antara dua sujud kan tidak diangkat tangan terus. Ya. Hanya diangkat tangan itu setelah duduk di antara setelah tahiyat awal baru naik ke atas baru diangkat. Kalau habis sujud kan tidak diangkat. Iya. Ada sebagian jamaah yang selamanya diangkat terus. Bagaimana itu? Ya kalau dia kaidah fikih sih hanya beberapa yang diangkat ketika tidak ketika tahiyat awal itu mengangkat tangan atau rukul yadain. Tapi kembali lagi rukul yadain ini merupakan sunnah. Ya. Rukul sunnah. Jadi sunnahnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ya ketika beliau dari tasawuf awal, bahkan nilainya tidak mengangkat merupakan sunnah, tapi hukumnya tetap sunnah hayat, nggak diangkat juga nggak dijadikan batal. Tapi sekali lagi ingin mencoba ittiba'i sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, mengambil fadilahnya kan dapat pahala kita kan. Tapi kalau yang nggak dipindahkan lebih baik jangan. Seperti tadi rakaat pertama dari sujud ke atas ya tidak dengan ada rukun fi'linya nggak ada, rukun ini nggak ada tangan, tapi dengan takbir saja. Begitu Pak ya. Ya, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi Muhammad Allahumma arina ma jahilna wa alimna ulumana nafi'a wa sabr wa maghfiratin dzunubina wa rabbina min indik wa bin alaina min fadlik wa sa'alaina min rahmatik wa sin alaina min barakatik wal bisnali fasa'abi wa afiatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.